Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mulyo Yunus. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. NIM saya 20040260017. Di sini saya akan menjelaskan tentang Afonial, Al-Quran for Millennial, yang mana bertujuan sebagai upaya eksistensi pengembangan akhlakul karimah berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah pada masa pandemi di era global. Nah, Afonial sendiri merupakan salah satu aplikasi pintar yang akan kami canangkan untuk masa depan nanti. Yang mana untuk melatar belakangi hal ini ialah generasi muda. Nah, generasi muda saat ini sudah tertutupi dan moralnya mungkin sudah jatuh karena banyak sekali kasus-kasus moralitas yang sangat memperhatinkan di Indonesia ini. Sehingga ini membuat kami membuat inovasi terbaru tentang Afonial sendiri. Nah, Afonial ini kami harapkan menjadi sebuah aplikasi pintar yang mana akan membantu kita, terutama pada saat ini kita sedang dilanda dengan namanya pandemi COVID-19, yang mana ruang edukasi kita saat ini sangat terbatas. Kita terbatas oleh waktu, kita terbatas oleh tempat, dan kita terbatas oleh jarak. Nah, bagaimana untuk mengupayakan ataupun kita ini memanfaatkan hal ini? Nah, melalui Afonial sendiri, kita dapat mengoptimalkan apa yang telah terjadi pada hari ini. Bahwa saat ini juga kita sudah berada yang namanya dengan revolusi industri 4.0, bahkan di dunia barat sana sudah masuk Society 5.0. Nah, berangkat dari hal tersebut, perlunya adalah sebuah solusi cerdas berupa inovasi untuk memperlindungkan moral dan pengembangan karakter melalui pembelajaran yang Al-Quran yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini kami mencanangkan Afonial. Afonial sendiri merupakan penggabungan yang bernama Quedlix Quadribix, yang mana mengimplementasikan antara 4 hal, yaitu akademik, yang mana pihak akademik ini ialah orang-orang yang terkait di dalamnya yang bertugas untuk melakukan kajian-kajian riset dan mengembangkan Afonial ini menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah community. Community sendiri ialah pihak-pihak yang kita sendiri yang menjalankan aplikasinya. Kalau kita memberikan rating yang lebih baik kepada aplikasi ini, maka orang-orang di luar sana pasti akan mengenal aplikasi ini dengan lebih baik. Yang ketiga ialah government. Ya, ini adalah pemerintahan. Kita harus bekerja sama dengan pemerintahan, baik itu pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, bahkan pemerintah nasional sendiri, untuk mengembangkan aplikasi ini. Banyak sekali aplikasi dari generasi muda yang tidak didukung oleh pemerintah saat ini. Maka melalui Afonial ini kita harus lebih gerak, kita harus gerak cepat untuk bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa aplikasi ini sangat berguna untuk masyarakat. Dan yang terakhir adalah media. Nah, dengan media kita dapat menyebarluaskan Afonial ini menjadi lebih baik. Kita dapat menyebarluaskan ke khalayak orang ramai. Bahkan kita bisa menyebarluaskan ke mata dunia bahwa Indonesia mempunyai aplikasi pintar yang akan menggebrakkan generasi mudanya dan memurnikan moralitasnya, terutama dalam pengembangan akhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu-menu apa saja sih yang ada dalam Afonial. Yang pertama ialah menu sejarah. Nah, menu sejarah ini berisikan tentang edukasi sejarah keislaman yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya nih. Nanti kami akan tanamkan dalam Afonial. Afonial ini nanti akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah keislaman, baik itu sejarah Nabi, Riyadus Shalihin, sejarah para sahabat, tabi'in, dan orang-orang Islam yang terkenal pada masa-masa zaman dahulu. Yang kedua adalah menu materi. Nah, menu materi ini merupakan pembelajaran berupa kajian-kajian keislaman yang dalam bentuk cabang-cabang yang ada dalam Islam, berupa itu sorof, berupa itu bisa nahu, akhlak, akidah, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada menu education video. Nah, pada education video ini kita berisikan konten pembelajaran berupa video grafis yang mengandung nilai-nilai karakter
dan moralitas cerita yang mengandung nilai-nilai keislaman yang ada dalam Al-Quran. Dalam education video ini, kita dapat melihat video dakwah ustadz dan ustazah yang sudah terkemuka dan ilmunya sudah diakui oleh masyarakat dan juga negara. Selanjutnya adalah Al-Quran milenial. Menu Al-Quran milenial ini merupakan menu interaktif dari pengguna aplikasi dan penyaji aplikasi. Nah, kita dapat melakukan diskusi dan tanya jawab kepada ustadz-ustadz yang kami kerjasamakan dalam Avonial ini. Kita akan bekerjasama dengan ustadz-ustadz tersebut, dan bagi para pengguna Avonial, kita dapat melakukan diskusi. Jadi para pengguna dapat melakukan diskusi dengan para ustadz dan ustazah serta tanya jawab interaktif. Selanjutnya adalah Al-Quran Report. Nah, Al-Quran Report ini berisi tentang Al-Quran 30 juz, tetapi kami akan membaginya per juznya tuh. Jadi 71 kami bagi. Maksudnya juz 1 ada juz 1, juz 2 ada juz 2, juz 3 juz 3. Jadi pembaca ataupun penikmat aplikasi bisa membacanya sekaligus dari juz 1 ataupun bisa lompat dari juz 1 ke juz 6 dengan sangat mudah. Dan ini kami berikan fiturnya, jika misalnya kalian ingin baca Al-Baqarah 183, kalian bisa cari dengan Al-Baqarah 183, dan ini ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, dan juga masih ada kajian tafsir dalamnya. Selanjutnya adalah kuis. Nah, menu terakhir ini adalah menu kuis yang mana akan meminatkan kita lebih baik. Jadi kita mesti akan tertantang dengan menu kuis ini. Dalam kuis ini nanti kami akan sajikan beberapa level, dari level 1 sampai level sekian, yang pertanyaan-pertanyaannya itu juga akan dibedakan dan kesulitannya juga akan kami bedakan, sehingga kita dapat teruji dengan materi keislaman yang sudah kita pahami selama ini. Oke, saya sudah menjelaskan menu-menu apa saja yang ada dalam Avonial ini, dari menu dari Al-Quran milenial, menu sejarah, education video, Al-Quran report, dan menu kuis. Selanjutnya adalah harapan kami berharap melalui Avonial ini dapat menjadikan motivasi dan sebuah edukasi untuk melindungi akhlak dan moralitas kita generasi muda, sehingga kita dapat bekerja, kita dapat mengedukasi melalui landasan-landasan keislaman yang patutnya kita lestarikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.